Oke, kembali lagi bersama kami kelompok 11. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pemasaran internasional. Untuk nama anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Ervina, yang kedua ada Dana, ada Aziza, yang keempat ada Azri, dan yang kelima ada Arvin. Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melibatkan penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen di berbagai negara baik secara bilateral maupun multilateral, di mana hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan bisnis perusahaan ke seluruh dunia. Dan ini tuh diawali pada abad 19, terjadi revolusi industri dan selanjutnya pada Perang Dunia Kedua, terjadi globalisasi di mana perusahaan memasarkan produk mereka ke seluruh dunia. Setelah itu, apa sih perbedaan antara internasional dan domestik? Yang pertama, cakupan teritorial, di mana domestik ini mengacu pada pemasaran produk di suatu negara. Sedangkan pada internasional, mereka melibatkan pemasaran produk di banyak negara. Yang kedua, fokus dan lingkungan, di mana domestik sering berfokus pada kebutuhan dan preferensi lokal, sedangkan internasional membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga, hambatan dan regulasi, di mana internasional ini melibatkan navigasi kerangka hukum dan peraturan yang kompleks, sedangkan pada domestik menghadapi hambatan yang lebih sedikit. Yang keempat, kondisi keuangan, di mana fluktuasi pasar internasional cenderung lebih menonjol daripada pasar domestik. Dan yang terakhir, penelitian, di mana internasional ini membutuhkan penelitian yang lebih kompleks dibanding pemasaran domestik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran internasional. Segmentasi pasar atau segmenting yaitu tindakan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda-beda yang mungkin membutuhkan produk atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa segmentasi memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan. Penentuan posisi produk di pasar yaitu tindakan untuk menempatkan posisi bersaing produk dan bauran pemasaran yang tepat pada setiap pasar sasar. Menurut Kotler, positioning is the act of designing the company over so that it occupies a distinct and value place in the target customer mind. Pemilihan target pasar atau targeting yaitu suatu tindakan mengevaluasi keaktifan daya tarik setiap segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tersebut untuk dimasuki. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran internasional. Nah, faktor-faktor itu melibatkan faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor politik, dan faktor teknologi. Faktor ekonomi contohnya adalah adanya fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi harga produk di pasar internasional. Sedangkan faktor sosial budayanya adalah adanya preferensi rasa makanan yang berbeda, tata cara berbisnis yang berbeda, atau interpretasi warna yang berbeda yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran suatu produk di pasar internasional. Berikutnya ada faktor politik. Contohnya adalah perubahan kebijakan perdagangan atau ketidakstabilan politik di suatu negara yang dapat mempengaruhi keberlangsungan strategi pemasaran internasional perusahaan. Nah, yang terakhir adalah contoh faktor di bidang teknologi, yaitu adanya tingkat adopsi teknologi atau tingkat inovasi serta keberlanjutan penelitian dan pengembangan di suatu negara yang berbeda-beda. Nah, faktor-faktor tersebut dapat membantu perusahaan untuk menyesuaikan suatu produk, promosi, harga, dan distribusi agar sesuai dengan keadaan setiap pasar internasional yang berbeda. Kemudian masuk pada bagian tantangan dan peluang pemasaran internasional. Untuk tantangan sendiri, yang pertama ada perbedaan budaya. Perbedaan dalam bahasa, norma, budaya, dan perilaku konsumen dapat menjadi tantangan yang besar. Strategi pemasaran yang berhasil di satu negara mungkin saja tidak efektif di negara lain. Kemudian ada regulasi dan kebijakan. Perbedaan dalam peraturan perdagangan, pajak, dan kebijakan pemerintah dapat menciptakan hambatan untuk ekspansi internasional. Tantangan selanjutnya ada dalam hal logistik dan distribusi. Mengelola rantai pasokan global, distribusi, dan logistik dapat menjadi hal yang kompleks, terutama dengan perbedaan geografis dan infrastruktur yang berbeda.
Tantangan selanjutnya ada dalam hal fluktuasi nilai tukar. Perubahan dalam nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga produk dan keuntungan perusahaan. Kemudian masuk pada bagian peluang pemasaran internasional. Yang pertama pastinya adalah pasar yang lebih besar. Pemasaran internasional membuka peluang untuk mencapai pasar yang lebih besar dan diversifikasi resiko bisnis. Yang kedua, inovasi. Ekspansi internasional memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan akses ke ide-ide inovatif dan diversifikasi produk. Selanjutnya, perusahaan juga dapat membentuk branding global. Ekspansi internasional dapat memperkuat citra merek secara global, menciptakan kesadaran merek yang lebih besar pula. Selanjutnya, ada kolaborasi dan kemitraan. Pemasaran internasional membuka pintu untuk kolaborasi dan kemitraan strategis dengan perusahaan dan pihak ketiga di berbagai negara. Dan yang terakhir adalah teknologi. Teknologi telah memudahkan bisnis untuk menjangkau pasar internasional. Bisnis dapat menggunakan internet, media sosial, dan platform perdagangan elektronik untuk menjangkau konsumen di seluruh dunia. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan membahas praktik pemasaran internasional berdasarkan Af'al Rasul. Memang tidak banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang bagaimana spesifiknya Rasulullah dalam melakukan pemasaran, terutama pemasaran internasional. Nah, yang perlu saya highlight di sini adalah menggunakan saluran distribusi yang efektif. Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam di luar kota Makkah dan Madinah itu ada dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara tidak langsung, contohnya yaitu seperti mengirim surat dan juga berbagai hadiah yang memang disenangi dan terkesan mewah pada zaman itu. Nah, dan juga secara langsung berarti Rasulullah mengutus sahabat-sahabatnya untuk mendakwahkan agama Islam langsung pada daerah-daerah yang dituju. Nah, pada zaman sekarang, para pebisnis internasional bisa dengan mudah mencontohkan praktik yang dilakukan Rasulullah, dan itu masih relevan sampai sekarang. Nah, apabila calon pelanggan itu dari negara non-muslim, nah, maka lebih baiknya disarankan memang menggunakan salespeople yang juga non-muslim dan paham dengan budaya-budaya yang ada di negara tersebut. Juga secara tidak langsung kita sebagai pebisnis bisa memberikan berbagai hadiah-hadiah seperti merchandise dan lainnya yang bisa menyenangkan hati konsumen dan sesuai dengan budaya yang ada di sana. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih.